Gadis ini baru saja melompat turun dan memercikkan air kemana-mana. Teman sekelas perempuan harus menggunakan jaring ikan untuk menangkap kepalanya. Dia tanpa daya tenggelam ke dalam air. Tapi kemudian menemukan pakaian dia. Sudah dibawa semua pergi. Untungnya Sarah melihat sahabatnya. Macha juga ada di sana. Dia ingin meminta Macha untuk memberinya handuk. Tapi Macha mengambil baju terakhirnya dan pergi. Sarah hanya bisa memakai pakaian renang. Jalankan pulang dengan jalan pintas. Tapi di jalan pintas, dia melihat seluruh tubuh Macha berlumuran darah tergeletak di tanah. Sarah tidak berani bernapas dengan keras. Berpura-pura tidak melihat apa-apa terus bergerak maju. Pada saat ini, mobil di belakang mulai berkendara langsung ke tempat Sarah. Pria di dalam mobil hanya meliriknya dan menghentikan mobil. Melihat Macha terkunci di kursi belakang terus-menerus meminta bantuan. Sarah menyadari bahwa hidupnya hampir berakhir. Sopir kemudian membuka pintu mobil. Lempar satu handuk. Sarah segera mengerti niatnya. Setelah melambaikan tangan terima kasih, sopir langsung pergi. Hanya teriakan menyedihkan Macha yang tersisa. Sarah membungkus tubuhnya dengan handuk dan kembali ke rumah. Di kamar mandi, dia masih belum kembali ke jiwanya. Setelah sedikit liku-liku, dia akhirnya memutuskan untuk melaporkan kasusnya. Kemudian dia membuka laptopnya. Melihat posting Macha diposting di media sosial hari ini. Memarahi diri sendiri adalah kepala babi. Sarah marah dan menutup. Memutuskan untuk tidak peduli tentang ini lagi. Di malam hari, Ibu Macha datang ke rumahnya lagi. Karena dia tidak bisa menghubungi putrinya. Itu sebabnya pergi ke rumah Sarah untuk bermain cukup baik dengan putrinya. Tapi Ibu Gendut sangat marah. Karena dia melihat postingan Macha memarahi putrinya secara online. Setelah Ibu Macha pergi, Sarah akhirnya menghela nafas lega. Tapi kemudian dia tiba-tiba ingat. HP masih ada di dalam tas yang diambil oleh teman. Jadi dia meminjam telepon ayahnya untuk sementara. Kembali ke jalan pintas, coba hubungi nomor saya. Benar saja, teleponnya berdering. Dan ketika dia berjalan ke arah bel berbunyi, pengemudi itu muncul lagi. Sopir tidak mengatakan apa-apa. Langsung bergegas untuk menutupi mulut Sarah. Ternyata dia ingin memberitahu Sarah untuk tidak bersuara. Karena keluarga Macha didasarkan pada lokasi di ponselnya. Sudah mencari ke sini. Gadis ini hanya mencari ponselnya di hutan. Akibatnya, bertemu dengan penjahat yang menculik teman di pagi hari. Detik berikutnya pria itu memaksanya ke sudut. Tapi dia tidak ingin melawan Sarah. Tapi ingatkan dia untuk tidak membuat suara. Karena keluarga teman sekelas sudah mengikuti lokasi di telepon dan menemukannya di sini. Setelah itu, keluarga mencari sebentar. Hanya temukan kuku Macha yang patah. Ibu Macha langsung pingsan. Dia pikir putrinya bernasib buruk. Kemudian segera laporkan. Sarah memanfaatkan kekacauan untuk menyelinap pulang. Tapi keesokan harinya Ibu Macha datang menemuinya lagi. Ternyata kata pacar Macha sebelum dia hilang. Menerima video Macha mengatakan bahwa Sarah dan mereka berada di kolam renang bersama. Itu sebabnya Sarah adalah yang terakhir melihat mereka. Meskipun tidak tahu harus berbuat apa. Ibu Sarah juga datang ke sini. Mengatakan bahwa putri Anda pasti tidak berbohong. Selama perselisihan, kedua orang itu menggerakkan tangan dan kaki mereka. Tidak sampai polisi tiba mereka dapat menghentikannya. Pergi ke kantor polisi. Polisi mulai menanyai Sarah. Polisi mengatakan petunjuk Sarah kemungkinan besar akan menyelamatkan Macha. Harap dia bisa memberitahu semua yang dia tahu. Sarah harus mengatakan bahwa dia diganggu di kolam renang oleh mereka. Tapi kemudian tidak tahu kemana mereka pergi. Tapi melihat ekspresi Sarah, polisi merasa bahwa dia pasti masih tahu sesuatu. Jadi terus berikan tekanan padanya. Melihat Sarah hampir pingsan, sang ibu segera menyela. Dia bilang tidak ada pengacara di sini. Putri dia berhak untuk tetap diam. Setelah mengatakan ini, dia meninggalkan kantor polisi bersama putrinya. Untuk memberi selamat kepada Sarah karena berhasil meninggalkan kantor polisi. Saya akan merekomendasikan ini kepada semua orang.
Dalam permainan ada gadis sekolah menengah, perawat seksi, pelayan seksi. Gaya apapun yang Anda suka. Semua menunggu Anda untuk menaklukkan. Klik untuk melihatnya. Ternyata ibu segera tahu. Sarah pasti terkait dengan hilangnya Macha. Karena sambil mencuci, dia menemukan satu handuk ekstra. Pada saat yang sama, handuk aneh ini juga memiliki noda darah. Sang ibu mengeluarkan handuk dan bertanya kepada putrinya apa yang terjadi. Sampai ibu juga tidak tahu apa. Sarah gak omong apa. Ibu menjadi lebih keras. Dan bilang ibu tidak mau bantu dia. Hasil dari emosi Sarah yang telah lama tertekan tiba-tiba meledak. Berteriak bahwa dia membenci mereka semua. Hanya berharap mereka semua mati. Sang ibu sangat marah sehingga dia ingin menamparnya. Tapi sekarang pria misterius itu muncul lagi. Satu pukulan jatuhkan ibu. Ternyata orang ini selalu bersembunyi di rumah Sarah. Maka sepertinya salah paham dengan maksud Sarah barusan. Sepertinya itu akan sangat membantunya membunuh mereka semua. Pada saat ini di lantai atas terdengar suara saudara. Pria itu segera menunjuk ke Sarah. Jangan omong apa. Gadis ini mengutuk ibunya karena marah. Hasilnya muncul satu orang lagi. Satu pukulan mengalahkan ibunya. Baru sekarang Sarah tahu. Pria ini selalu bersembunyi di dekat rumahnya. Pada saat ini, di lantai atas terdengar suara adik. Pria itu memberi sinyal dan hendak naik ke atas untuk mengambil tindakan. Sarah yang takut segera menghentikannya. Tanpa diduga, pria itu sangat patuh pada Sarah. Ambil senapan dan bawa dia keluar dari sini. Pergi ke tempat parkir terdekat. Sekelompok orang jahat seperti biasa mulai bully Sarah. Pria itu tidak mengatakan apa-apa. Langsung mengendarai mobil ke mereka. Sarah ketakutan sekaligus tersentuh sekarang. Dia melihat benda-benda di dalam mobil. Itu semua barang yang dia gunakan dan buang. Pria itu bahkan membawa makanan ringan khusus yang tidak ingin dia beli dan meninggalkannya di kakinya. Sarah menyadari pria ini memiliki perasaan padanya. Dan ketika mobil berjalan setengah jalan, di jalan tiba-tiba muncul seekor kerbau jantan. Tabrak mereka langsung. Sarah pingsan di tempat. Pria itu membawanya pulang. Melihat Sarah dalam keadaan koma dan tidak bangun, pria itu memutuskan untuk pergi keluar untuk membeli obat. Tapi tiba-tiba Sarah cepat bangun. Setelah berjalan beberapa langkah, melihat Macha dan teman-teman sekelas perempuannya menggertak dia. Dua orang masih hidup. Sarah segera naik. Bantu mereka melepaskan selotip dari mulutnya. Macha bertanya di mana polisi. Tapi Sarah tidak tahu harus berkata apa. Mereka baru menyadari bahwa Sarah sama sekali tidak melaporkan kejahatan itu. Bahkan tidak memberitahu siapapun tentang mereka yang diculik. Sarah hanya bisa menjelaskan bahwa dia diancam. Hanya menggunakan pisau untuk membantu Macha melepaskan. Tapi karena tangan Sarah terlalu gemetar, dia masih tidak bisa melepasnya selama setengah hari. Macha marah dan memarahinya karena begitu bodoh. Apa bedanya dengan otak babi? Sarah marah dan segera mendorongnya pergi. Macha sekarang tahu apa yang harus terus-menerus meminta bantuan. Pada saat ini pria itu tiba-tiba kembali. Melihat bahwa Sarah tahu segalanya. Berikan saja pisaunya. Biarkan dia mengakhiri pengganggu ini dengan tangannya sendiri. Setelah mencoba pikir, Sarah berbalik dan menusukkan pisau itu langsung ke dada pria itu. Habisi dia di tempat. Kemudian Sarah mengambil senapan itu. Melepaskan dua tembakan kedua teman sekelas. Tapi itu bukan karena dia ingin membunuh orang. Ini untuk menembak tali yang mengikat tangan mereka. Biarkan mereka keluar. Meskipun dunia ini penuh dengan hal-hal buruk bagi Sarah, tapi dia masih menggunakan kebaikannya sebagai balasan. Percaya bahwa tidak baik balas kejahatan dengan kejahatan. Kejujuran Sarah pasti akan membawanya ke kehidupan yang diinginkannya.